nilai tukarnya, nilai ini juga akan berbeda seperti itu ya. Itu juga perlu kita kita pikirkan untuk kita bisa ekspor ya, ekspor barang apa namanya impor barang, ekspor barang ke luar negeri ya. Itu juga akan nanti kita pikirkan. Ya sementara untuk Bu Yani mungkin di handle dulu dari tim Batam ya, dari Bu Lela ya, stokis Batam supaya lebih murah. Kalau apa namanya ya memungkinkan kalau memang mau borong gitu kan ya naik apa kapal apa Batam Fast juga cuma berapa sih 200.000 kan itu sekali jalan. Kalau mau sekalian borong ya gitu kan langsung bisa bawa barangnya. Tapi kalau mau dikirim ya mungkin silakan seperti itu. Kalau Ya sementara sih solusinya seperti itu sementara. Oke, jadi sementara seperti itu Bu Yani dari tim siapa Bu Yani? Maaf. Timnya Pak Yopi kan Bu Yani. Oh, dari dari Bu itu kali Bu Wiwi kali ya Bu Wiwi. Bu Wiwi bukan? Pak Haryadi. Oh, Haryadi. Saya nggak tahu yang dulu majikannya orang Chinese itu yang mana ya? Saya lupa. Itu Bu Siti, Bu Siti. Bu Siti. Oke, nah teman-teman kita skip dulu ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Nah, oke, bentar. Nah, teman-teman, dalam sebuah bisnis, tolong kita beri kesempatan kepada diri kita minimal 3 bulan fokus dan serius. Bukan cuma dicoba 1 hari 2 hari langsung muntaber mundur tanpa berita, bukan seperti itu. Bisnis itu sama seperti kita menyetir mobil ya, di mana kita bisa melihat kaca spion, melihat sesekali saja ke kaca spion. Bukan berarti kita melihat kegagalan terus di masa lalu. Saya ikut bisnis ini selalu scam, selalu gagal. Bukan berarti yang ini gagal, gitu ya, seperti itu. Karena di sini kuncinya adalah informasi. Informasi itu nomor 1 ya teman-teman ya. Informasi penting sekali malam hari ini akan disampaikan oleh seorang leader yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana apa itu roasting, apa itu kopi enak dan bagaimana tingkat roastingnya. Ada seorang ahli kopi di sini ya, ahli roasting ya. Beliau leader dari Sukabumi, Fund Leader 3 saat ini menjelang naik lagi ke Fund Leader 4 sedikit lagi ya. Untuk tidak berlama-lama lagi untuk roasting kopi ini saya persilakan kepada Kang Wawan. Silakan. Ya, siap Bang Yopi. Sebentar saya aktifkan dulu ya. Iya, tes. Udah masuk ya Bang Yopi ya? Udah. Sebentar saya matikan dulu biar nggak terlalu berisik. Oke, dinyalakan dulu Kang. Ya. Dinyalakan dulu Kang itu mic-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Luar biasa pada malam hari ini. Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan dulu. Nama saya Irwan, atau biasa dipanggil Kang Wawan. Saya dari Sukabumi. Ya. Dari Sukabumi, tepatnya di daerah perbatasan antara Bogor Sukabumi. Jadi kalau di hari ini masuknya di Bocimi ya, Bogor, Cianjur, Sukabumi. Terima kasih pertama kalinya untuk Bang Yopi ya, yang sudah memberikan waktu. Ada Pak Michael, Ibu Maharani, ada juga Pak Asep, dan yang paling utama untuk Bapak owner kita, Bapak Jainal, yang sudah luar biasa tadi menjelaskan dan selalu hadir ya, dan selalu hadir di acara kita ini, di mana ketika ada seorang owner atau pimpinannya hadir dalam satu acara, terlebih ini acara yang luar biasa ya, Jom Nusantara insya Allah ini, dan ini akan sangat terpacu bagi kita ya, yang sudah menjadi mitra di PT PAN, untuk bagaimana seorang owner bisa lebih menjelaskan secara detail ya apa-apa yang memang menjadi visi dan misi dari PT PAN ini. Mungkin tadi kita sudah banyak mendengar apa yang beliau sampaikan. Setiap di acara Zoom, beliau selalu luar biasa dan selalu kita mendapatkan informasi yang memang kita butuhkan. Pada malam hari ini saya ingin berbagi ya untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman di Kopi Enak ya. Kita sudah mendengarkan tadi presentasi tentang sistem, juga tentang banyak motivasi, juga tentang tadi bagaimana di manajemen. Nah, kita hari ini ya ada 3 yang harus kita pahami ketika kita masuk di Kopi Enak.
Yang pertama itu sistem. Ini sistem harus kita ngelotok bahasanya ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak memahami sistemnya, ini juga akan banyak kendala ketika kita akan mengembangkan. Yang kedua juga tentang bagaimana kita memotivasinya, ya. Dan yang ketiga juga tentang manajemen. Dan yang lebih utama lagi kita juga harus paham tentang produk, ya. Produk kopi enak, yang mana tadi sudah banyak dijelaskan. Saya hanya ingin menambahkan saja buat Bapak Ibu sekalian, ya, hanya ingin mengingatkan sebetulnya di sini banyak yang mungkin lebih paham tentang kopi ya. Akan tetapi tidak ada salahnya kita berbagi yang sudah berjalan. Saya mungkin sudah 5 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Juni Juli ya, saya bergabung dan mengawalinya diperkenalkan oleh teman. Dan kebetulan saya juga memang hobinya ngopi. Tadi sudah disampaikan antara pecinta dan penikmat kopi. Ini yang disampaikan oleh Pak owner kita. Antara pecinta dan penikmat kopi. Nah, kopi enak ini memang sangat luar biasa. Antara pecinta dan penikmat kopi. Sedikit saya ingin menggambarkan tentang edukasi. Edukasi bagaimana hari ini kita bukan hanya sekedar masuk di sistem. Bukan hanya sekedar masuk juga di kopi enaknya. Akan tetapi yuk kita juga beredukasi kepada masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena yang terlintas banyak diobrolkan di masyarakat ketika mengkonsumsi namanya kopi, apalagi kopi hitam, ya rata-rata mungkin, mohon maaf ya, angkat tangan dengan bahasa, saya kalau minum kopi hitam, waduh tidak kuat ini lambungnya, ya. Nah ini kita edukasikan, ya kita sampaikan dengan hadirnya kopi enak ini, kita beredukasi bagaimana kopi ya, kita bicara tentang kopi. Kopi ini adalah ya termasuk golongan rempah-rempah, di mana di dalamnya banyak kandungan yang bermanfaat, mulai dari protein, mineral, karbohidrat, dan jangan lupa juga di dalam kopi juga itu ada namanya kafein. Tadi sudah sedikit disinggung tentang di seruput terakhir ini kenapa ada pembeda. Nah ini juga ingin saya sedikit mungkin menambahkan, ya ini Bang Yopi ya. Jadi kita edukasikan bahwa kopi itu sebetulnya luar biasa. Termasuk rempah-rempah di mana kandungan yang ada di dalamnya ini bisa membantu kita ya untuk yang punya keluhan-keluhan di dalam tubuh kita. Ya, asalkan yang pertama mungkin tadi keaslian kopinya, kemurnian kopinya itu yang pertama ya. Dan yang kedua juga ingat ini juga ada takaran. Di mana hari ini banyak yang punya, mohon maaf ya, yang punya pohon-pohon kopi ya bisa dijemur sendiri, bahkan bisa meracik sendiri ya. Akan tetapi kenapa ketika juga minum kopi juga masih juga sakit di lambung? Dan ini banyak sekali Bang Yopi. Di Indonesia terkenal dengan tumbuhan kopinya, di mana-mana banyak. Ya, kenapa bisa terjadi hal demikian? Masih juga sakit di lambung. Nah, kita edukasikan. Yang pertama tadi bahwasanya kopi itu ada beberapa jenis yang kebetulan di kopi enak kita memilih kopi jenis robusta. Jenis robusta ini salah satunya banyak mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, ada kafein, ada hal-hal yang lain yang memang diperlukan oleh tubuh kita. Di mana ketika kita mengkonsumsi ya itu harus sesuai takaran yang memang dianjurkan. Dianjurkan ya. Yang kedua juga dari cara ngeracik atau ngerosting. Nah ini kemarin saya banyak juga ngobrol dengan beberapa teman, bahkan punya juga kebun kopi ya, biasanya buat sendiri. Tapi kenapa kok rasanya lalu juga masih terdampak? Tadi ketika bicara tentang kopi dijemurnya ya, lalu juga tidak ada pencampurannya. Ini yang harus kita sampaikan, edukasikan ya. Jadi jangan sampai terlalu, karena kan bicara roasting atau peracikan atau disangrai itu kan ada 3 yang paling dominan di Indonesia yang dikenal itu, ada light, ada medium, ya ada di dark. Nah rata-rata ini kita ambil yang di dark. Dark itu kan yang paling hitam, wanginya menyengat. Ini yang rata-rata kita dapatkan dan memang ciri khas kopi pada umumnya adalah hitam dan juga wanginya menyengat. Nah, itu adanya di level dark ya. Nah, sementara di kopi enak ini
kita adanya di level medium. Ya, di level medium yaitu tidak terlalu hitam, hanya coklat tua. Makanya hari ini ketika ada yang bertanya buat Bapak Ibu, kenapa katanya kopi hitam tapi kok warnanya coklat tua? Ya, karena kita di roasting, diracik ataupun disangrai hanya sampai di tingkat medium. Tingkat medium ini kalau digambarkan dalam makanan ini hanya sampai di matang, ya, hanya sampai di matang, tidak terlalu matang. Atau mungkin kalau terlalu matang bisa dikatakan gosong. Ya, seperti itu. Sampai gosong. Nah, ketika sampai gosong, sudah otomatis warnanya hitam pekat. Wanginya keluar. Akan tetapi, bisa saja kandungan-kandungan kopi tadi itu berkurang karena terlalu matang, terlalu gosong. Bang Yopi, mohon maaf ya. Ya, ini terlalu matang, terlalu hitam karena gosong, katakanlah secara bahasa umumnya, ini kandungannya bisa berkurang bahkan hilang. Yang ada hanya wanginya dan warna hitamnya. Bahkan penambah nanti tingkat keasamannya akan justru akan terkadang lebih banyak lagi. Makanya tadi ketika minum kopi, walaupun itu kopi sendiri misalnya, kenapa juga masih juga sering sakit di lambung? Yang pertama tadi tingkatnya, yang kedua juga dari takaran, ya. Maksimal dalam 1 gelas yang dianjurkan, ya, yang sesuai aturan itu hanya 7,5 gram. 7,5 gram. Kita bisa bayangkan ketika hanya 7,5 gram, itu kalau dalam takaran itu hanya cukup 1 sendok. 1 sendok mungkin lebih sedikit, ya. Sementara kalau kita punya produk sendiri, punya kopi sendiri, ya, yang takarannya tidak tahu menahu, karena kita memang pengennya enak, nikmat, hitam, wangi, itu 1 sendok, bahkan 2 sendok, bahkan masih kurang 3 sendok. Nah, inilah yang menyebabkan ketika memang itu juga bagus kopinya, tapi ketika tadi dari sisi takarannya juga terlalu berlebihan, otomatis akan tadi tetap saja mengganggu, tetap saja punya kena keluhan masalah di lambung. Ini edukasikan kita ke masyarakat, ya. Jadi jangan banyak-banyak, ya, ketika kita mengkonsumsi kopi apapun, ya. Kita tidak berbicara khusus tentang kopi enak ini saja, karena kopi enak ini adalah sebagai contoh bahwasanya ketika roastingnya tingkat medium, lalu tentang takarannya yang pas, ya, ini akan berefek manfaat. Bapak Ibu sekalian, banyak yang hari ini testimoni, alhamdulillah saya ketika pertama kali minum kopi hitam pun dengan kopi enak ini aman dan nyaman di lambung. Ini sangat luar biasa, ya, aman dan nyaman di lambung. Terlebihnya ada juga yang menyampaikan, alhamdulillah ya, mohon maaf, BAB-nya juga jadi lancar. Lebih dalam lagi karena memang tiap pagi siang sore tetap kopi enak, ya, kopi yang dari Robusta ini, ya, banyak juga yang punya masalah diabetes, ya, bahkan ada yang vertigo, ya, juga mungkin banyak yang punya darah tinggi. Ini banyak yang menyampaikan ke kita, ya, mungkin ke para upline yang lain pun kita bisa lihat di grup-grup, ini sangat luar biasa. Nah, ini karena tadi salah satunya kopinya tidak terlalu matang, ya, artinya tidak kelebihan dari cara raciknya, ya. Yang kedua juga dari sisi takarannya yang tepat, yang pas. Jadi kalau hari ini banyak yang mengatakan, oh ini kurang kental, tadi saya dengarkan. Ya, wajar, biasanya karena kita tidak ada takaran, Bang Yofi. Ya, tidak ada takaran. Jadi kita sambil beredukasi kepada masyarakat bahwasanya minum kopi yang sehat itu kemurniannya iya, dari cara roastingnya juga dari takarannya. Nah, kalau bingung tentang itu, ada di Kopi Enak. Ya, ada di Kopi Enak. Jadi Bapak Ibu sekalian kita beredukasi, sekalian juga kita menyampaikan. Kalau ketika tadi ada di dalam ujungnya sulfur terakhir, kok ini sangat luar biasa. Ingat, di kopi bukan hanya ada protein, mineral, dan juga yang lainnya, juga ada kafein. Ketika bicara ya, ini itu ya secara sederhananya adalah bisa ketagihan, Bang Yopi. Ya, contoh mohon maaf, di dalam kandungan daun tembakau itu ada nikotin. Ya, kenapa orang rokok tidak bisa berhenti? Karena ada nikotin, kecanduan. Di dalam kopi pun sama. Ada kafein. Terlebih
terlebih ketika memang cara peraciknya yang tadi disampaikan oleh Pak Owner kita yang memang sudah turun-temurun dan tidak bisa sembarangan orang, ini akan menambah nikmatnya, jelas pembedanya seperti itu ya. Jadi sedikit saya menyampaikan ketika ada KPI juga di sini, salah satunya KPI juga itu adalah bisa bagaimana kita menjadikan ketagihan ya. Ketagihan itu merasakan nikmat dan pengen lagi, itulah seperti itu ya. Hanya ketika di dalam penjelasan ini mungkin harus lebih mendalam lagi, tapi yang sederhana saja. Ketika ini di roastingnya sangat luar biasa dengan ahlinya yang sudah turun-temurun dan tidak bisa orang lain, ya, ini akan menjadikan kopi robusta yang dari kopi enak ini punya ciri khas. Ciri khasnya, ya, warnanya tidak terlalu hitam, ya. Yang kedua juga, ketika kita seruput ini, pahitnya juga tidak terlalu menyengat, katakanlah seperti itu, ya. Apakah bisa dicampur gula? Monggo. Ya, banyak mungkin yang bertanya, kok ini tidak ada gulanya? Apakah boleh dikasih gula? Monggo, selera saja, mau dicampur apapun. Hanya sedikit saya mungkin pesan, ketika kita akan dicampur dengan apapun, mau dengan gula, dengan susu, dengan creamer, ya silahkan diseduh dulu kopinya, ya, mohon maaf, seduh dulu dengan air panas, jangan langsung dikasih gula ataupun creamer ataupun susu. Biarkan 2 menit dulu, ya. Biarkan 2 menit dulu. Biarkan air panasnya ini ya supaya memang menjadikan kopi ini matang dengan air panasnya. Tapi kalau adanya kopi lalu gula baru disiram dengan air panas, ya ini yang pertama akan berbeda rasanya. Yang kedua juga mungkin akan ketahan apapun yang keluar dari kopi ketika diseduh, ya jadi mengurangi semuanya. Saya menyampaikan ya dari cara roasting, dari cara seduh, dan juga kita beredukasi kepada masyarakat supaya memang kalaupun punya kopi, ingat takarannya jangan terlalu berlebihan. Mungkin Bang Yopi seperti itu ya pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Mohon maaf ini hanya berbagi saja supaya kita paham, kita kopi enak ya. Kopi enak ini dalam satu saset kalau ada yang bertanya kok sedikit sekali Pak. Ya, ini hanya 6 gram sampai 6,5 gram. Dan kita mengikuti anjuran bahwasanya maksimal dalam 1 gelas kita hanya 7,5 gram. Seperti itu. Jadi kalau hanya 6,5 gram ini yang sudah biasa ngopi ataupun pemula ini bisa masuk. Dan alhasil kita banyak yang testimoni para ibu-ibu, kok saya biasanya tidak minum kopi, begitu minum kopi kok aman dan nyaman di lambung. Mungkin terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf ini terlalu bersemangat ya pada malam hari ini. Insya Allah kalau ada yang ingin bertanya, monggo. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Kang Wawan dari Sukabumi. Sangat luar biasa sekali ya. Teman-teman, ada kabar baik malam hari ini ya. Setelah acara ini selesai, kita boleh tanya jawab ya. Boleh stay di sini, tanya jawab sama ownernya langsung ya. Untuk begadang ya. Teman-teman, inilah hebatnya bisnis ini. Kebebasan waktu dan uang ya. Orang kantoran jam 8 pagi di mana? Udah di kantor. Kalau kita nggak perlu panik ya, nggak perlu panik buru-buru tidur, takut besok kesiangan, tidak perlu seperti itu. Karena kita di sini menyeimbangkan antara kebebasan waktu dan kebebasan finansial, teman-teman ya. Nah, teman-teman, bisnis ini sangat besar. Lebih besar dari apa yang kita bayangkan, apa yang di kepala kita ya. Bisnis ini sangat besar sekali, bisa potensi sampai miliaran per bulan. Modalnya berapa? Cuma 100.000 atau 150.000 ya. Di sini bukan masalah bisa atau tidak bisa, masalahnya mau atau tidak ya. Itu saja. Kalau kita mau, semua orang pasti bisa ya. Seperti itu. Nah, seperti contoh seorang ibu ini yang sangat luar biasa sekali ya. Beliau orang yang sibuk ya, seorang ibu rumah tangga sangat sibuk sekali, tetapi dalam 1 minggu tembus fund leader 1. Kalau fund leader 7 berapa? 315 juta. Dan itu semua masih bisa kita dapatkan dalam waktu 1 tahun, teman-teman. Semuanya pasti bisa ya. Beliau yang ini 1 minggu fund leader 1. 3 bulan fund leader 1, fund leader 2, fund leader 3, fund leader 4. Berarti 3 step lagi, 3 langkah lagi menuju ke fund leader 7. Kalau seorang ibu ini bisa, saya yakin kita juga pasti bisa.
Ibu ini siapakah dia? Yang lagi gendong anaknya itu loh ya, seperti itu. Jadi beliau ini sangat sibuk sekali. Punya baby masih kecil sekali ya, masih baru masih balita ya seperti itu. Dan beliau ini super sibuk juga ya, walaupun seorang ibu rumah tangga. Masih sempat menjalankan bisnis ini, bukan sekedar sempat tapi bisa belum ada rekor yang 1 minggu tembus Fund Leader 1, tapi beliau yang satu ini sangat luar biasa sekali. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya persilakan Ibu Maharani dari Bali. Sebentar, saya kasih ini dulu, kasih host dulu ya. Oke, udah. Silakan Bu. Sudah Pak Yopi. Ya Pak Yopi, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yopi. Selamat malam Pak Owner, Pak Zainal, Pak Michael, upline saya, Pak Asep, Kang Wawan, dan semua mitra-mitra saya, semua leader-leader, dan semua calon-calon mitra PT Fund. Salam kenal dari saya, Maharani Bali. Oke, jadi tadi itu penyampaiannya sudah lengkap ya, sudah sangat lengkap. Bahkan tadi ada pertanyaan itu yang bagaimana tetangga saya diinput, anak saya kalau KTP habis gimana. Jadi gini ya, semua itu sambil jalan, nggak usah ribet gitu ya. Di sini tuh mau berbisnis bisa, mau jualan bisa, mau kopinya diecer 5 saset ditaruh plastik bisa. Nggak rekrut juga nggak apa-apa. Aduh saya malu, misalnya ada yang begitu mitra saya. Malu saya Mbak Rani, saya nggak punya teman. Saya justru nggak punya teman. Di sini kita punya banyak teman. Di Zoom ini ada 100 orang lebih. Kalau kita masuk grup upline, satu grup isinya 500 orang kan kita sudah punya teman itu 500. Di save aja semua kontaknya 500 kan sudah punya teman 500. Walaupun mereka bukan mitra kita, itu kayak mereka itu suatu saat insya Allah kita nggak tahu namanya silaturahmi, dia nyantol mungkin kita suatu saat jadi stokis ya. Amin yang belum jadi stokis. Itu nanti mereka itu kalau order bisa ke kita loh. Nah itu, jadi jalan ninja di kopi ini ada 2. Yang satu itu jadi member. Ya itu bisnis networknya. Yang kedua ini adalah jadi stokisnya, jadi konvensionalnya, istilahnya gitu. Kalau mau dua-duanya malah lebih bagus gitu loh. Jadi dari jaringan bonus dapat, dari stokis dapat 5%, itu double. Bagi orang-orang yang cerdas akan cepat ambil keputusan jadi stokis, nggak akan mau jadi mitra biasa karena keuntungannya double Bapak Ibu. Itu. Jadi gimana caranya saya di awal itu cepat Fund Leader 1 dalam waktu 1 minggu. Padahal saya itu bukan saya sombong, saya sibuk atau gimana ya. Istilahnya saya dari pagi melek subuh sampai tengah malam saya itu belum tidur, belum istirahat. Banyak pekerjaan rumah tangga, belum urusin anak, belum urusin cucian. Ya sama seperti ibu rumah tangga yang lain. Walaupun kita tidak bekerja. Benar nggak ibu-ibu? Kita bukan istilahnya bukan diam gitu loh, bukan orang kantoran itu mereka bisa dibilang kerja karena ada gaji. Kalau kita ibu rumah tangga itu kita dibilang tidak bekerja itu karena kita tidak punya gaji. Nah, makanya kenapa saya ingin mengajak ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin pengangguran atau pengen uang tambahan, yuk semangat di sini karena di sini tuh potensinya benar-benar loh. Bahkan kenapa saya memilih bisnis network? Satu alasan saya, karena ini bisnis yang resikonya sama sekali nggak ada, 0. Itu kita bukan investasi bodong ya. Saya sering banget dulu ikut investasi bodong semenjak zaman COVID itu saya sering bangkrut sampai ratusan juta, mungkin mau menyentuh miliaran mungkin ya. Uang saya udah habis, saya kena tipu. Tapi itu saya jadikan pembelajaran. Saya tidak akan mau menyentuh bisnis itu lagi. Yes. Itu nama baik kita yang dipertaruhkan gitu loh Bapak Ibu. Memang mungkin ada yang join 100.000 ya, besok dapat 20.000 kali 10 kali, nggak sampai 3 hari udah hilang, ganti lagi besok. Atau yang join 1 juta 1,5 dapat 1%. Nah itu semua saya sudah pernah, dan itu ujung-ujungnya tutup. Nah kalau kopi ini insya Allah panjang, semasih banyak orang yang ngopi itu keyakinan saya kuat karena saya melihat perusahaan-perusahaan besar itu seperti kopi kapal terbang, mungkin kopi yang
merek lain di luar sana. Yang terkenal Bapak Ibu tahu yang kopi yang di bandara itu Starbucks. Nah, itu mungkin saya kalau lagi pergi keluar kota naik pesawat itu mungkin saya selalu beli, padahal itu harganya mahal, 1 gelas 50.000. Tapi kenapa orang bisa beli? Ya mungkin karena kecanduan, ya udah tahu rasanya enak. Mereka aja yang jual harga mahal aja nggak ada rasa pesimis loh. Bahkan perusahaannya itu besar mendunia. Jangan kita pesimis loh dengan pesaing kita mungkin yang harga 500 perak, 1000 perak. Karena kopi kita ini sebenarnya gratis kalau kita tahu caranya gitu, nggak bayar. Contoh ya, saya sekarang di posisi valider 4. Mungkin udah dapat ron gaji bulanan 500 jutaan lah ya. Anggapnya saya setiap bulan itu dibayar kopi gratis sama perusahaan gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ngejar, siapa yang mau kasih kopi gratis setiap bulan gitu loh. Jadi mindset kita ini harus dibenerin di awal. Jadi kita ini gimana caranya, Upline bantu saya biar saya ini bisa mendapatkan ngopi gratis setiap bulan. Bisa bantu orang dapat penghasilan. Jadi niatnya itu di awal jangan cuma jualan aja. Jadi niatkan itu kita ini bisa membantu banyak orang, bisa ngopi gratis. Gimana caranya pengeluaran jadi, misalnya pengeluaran kopi itu menjadi sumber penghasilan buat kita. Jadi mindset kita harus dirubah dulu Bapak Ibu di awal. Yes. Nah, saya nggak banyak ya, karena tadi ilmunya dari Pak Ona sudah banyak, Pak Yopi, Pak Michael, itu Kang Wawan lagi ilmunya itu padat gitu loh, maksudnya tentang kopi. Nah, kopi kita apalagi kopi murni gitu, dan kopinya ini untuk orang mah itu sangat aman. Saya hampir tidak pernah merasakan kayak sendawa, gas lambung setelah ngopi. Beda sama kopi-kopi yang dulu saya minum, saya sering sendawa, sering begah. Nah, itu bedanya. Makanya kenapa saya yakin gitu. Satu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah yakin, Bapak Ibu langsung putuskan diri jadi stokis. Itu jangan menunggu orderan ke stokis, itu lama bergerak Bapak Ibu, karena namanya stokis itu adalah keputusan kita sendiri, itu pilihan. Stokis di sini itu tidak dibiayai perusahaan, itu uang kita sendiri. Kalau kita mau ngemodalin, kita lebih cepat sukses. Jadi ketika ada closing langsung dikirim produknya dari kita, ketika closing kirim produk dari kita, otomatis cepat ya. Jadi nggak ada lambat. Jadi misalnya kita punya closingan Surabaya kosong. Nah, saya dari Bali, kirim aja dari Bali, mungkin ongkos kirimnya 10.000 gitu. Itu mempercepat. Tapi kalau kita ngandalin orang lain, stokis lain, nah itu yang memperlambat. Jadi valider 1 dalam waktu 1 minggu itu lama gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada modal di Pulau Jawa itu saya sarankan langsung jadi stokis, karena nggak sampai 3 juta loh modalnya. Itu yang saya lakukan di awal. Kemudian berikutnya saya membina tim. Saya tidak kerja sendiri. Saya bina tim saya, karena kalau kita kerja sendiri kita capek Bapak Ibu. Ajarkan bagaimana tim itu merekrut. Nah, merekrut, membina, menjadi stokis. Seminggu itu minimal ya. Targetkan itu ada 4 orang baru di dalam jaringan. Dan itu diduplikasi semua leader-leader rekrutan di bawah kita. Kabar gembiranya, PT FAN ini mulai bulan depan kan RO-nya itu di level 1 kan 5.000. Nah, pada zaman saya dulu itu masih 1.000 loh Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar kesempatan emas bagi Bapak Ibu yang rajin-rajin sponsor, itu menjadi level 1 semua. Bayangin, kalau level 1-nya 100 orang, dikali 5.000, udah berapa? Udah 500.000. Nah, itu sudah lumayan loh. Belum lagi dapat gaji bulanan, belum bonus sponsor, pasangan, nah gitu. Buatlah target gitu, Bapak Ibu buat target. Jadi nanti kalau kita sudah punya target, kita ini kerjanya enak, cepat gitu. Kalau kita nggak punya target, besok bangun tidur saya ngapain ya? Aduh, saya nggak tahu ini, saya promosi asal promosi di WA, di Facebook, di Instagram, cuman ngasal. Tapi belum tentu ada yang bertanya. Nah, kenapa gitu? Karena kita cuma asal-asalan, tapi buatlah daftar nama yang orangnya potensial, yang kira-kira orang itu tidak punya bisnis. Nah, jangan pernah sekali-sekali nawarin orang yang punya bisnis. Karena gini loh, kayak istilahnya dia sudah nyaman dengan bisnisnya. Kita paksa nih, kita
terus setiap hari japri, ini bisnis saya bagus, yang ada kita nanti kalah debat gitu Bapak Ibu, habis waktu kita. Kita buat target orang potensial sambil kita promosi di WA. Nanti otomatis kita ketemu kok orang-orang yang nggak tahu tentang kopi enak dan ingin join kopi enak gitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama ubah dulu profil di WA, mungkin gambar kopi enak, kita pegang kopi enak atau gambar semenarik mungkin di medsos, di Facebook, dimanapun. Nah itu karena branding itu kuat. Karena seorang mitra itu kepingin cari upline yang oh ini loh, saya kepengen join sama Mbak ini, saya kepengen join sama dia, karena dia tak lihat itu story-nya itu fokus, aktif, saya mau sama dia gitu. Berbeda sama orang yang mungkin ya fotonya itu gambar tulisan kata-kata alay, atau gambar nggak jelas, pokoknya gambar bunga, binatang, atau gambar-gambar yang tidak menunjukkan jati diri kita, identitas kita, atau namanya itu alay banget. Nah itu kalau bisa sekarang dirubah gitu. Jadi itu kuncinya saya di media online. Jadi supaya cepat kita mendapatkan calon-calon prospek. Kemudian ada satu tips lagi dari saya, database WA. Nah itu harus banyak Bapak Ibu. Paling enggak itu sekali kita posting WA itu ada yang ngelihat 300 sampai 500 orang. Kalau bisa 1000. Itu akan sangat efektif. Caranya bagaimana? Caranya gini, ketika kita posting di Facebook, di WA, di Facebook, di Instagram, ketika ada orang yang inbox, nanya kopinya, atau yang nge-like postingan kita, tapi dia tidak berani inbox, dia hanya nge-like, berarti dia suka sama postingan kita. Di inbox aja, Assalamualaikum, salam kenal, apakah ibu siapa namanya misalnya, tertarik dengan kopi enak. Kalau dia balas chat, kita lanjut chat santai aja, jangan langsung ditawarin. Kalau dia ada nanya-nanya terus, oh berarti memang dia tertarik. Kita pasti tahu kok orang yang tertarik sama enggak tertarik. Kalau orang yang enggak tertarik, skip aja. Bilang terima kasih sudah like postingan saya, sudah selesai. Jangan dilanjut. Kalau orang tertarik, dia akan lanjut chat terus dan bertanya. Nah, di sana kita tukeran nomor WA, tukeran di inbox itu, di DM, tukeran. Nah, nanti database WA kita otomatis nambah. Kita promosi di WA, walaupun hari itu dia tidak join, lama-lama nyetrum. Sama kayak setrika, lama-lama kalau ini dipakai setrika, terus lama-lama setrika itu akan panas. Gitu, kayak gimana ya, dia tuh nular-nular gitu loh. Dilihat postingan kita, lama-lama kok kepengen ya. Contoh kayak orang jualan, apa ya sekarang yang lagi viral, makanan ini ya, makanan crepes itu. Milk crab. Itu nanti kalau lagi viral, satu jualan, semua jualan. Sama kopi enak ini juga gitu. Nanti orang itu akan kepengen karena melihat kita setiap hari posting. Nggak lama orang yang tadinya nggak pengen jadi kepo. Nah itu kita memancing orang untuk beli. Jangan kita langsung tawarkan. Itu kebanyakan kalau yang langsung tawarkan itu ketika dia join, dia berhenti. Gitu. Tapi ketika orang yang datang kepada kita bertanya apa itu, kita jelaskan, itu kebanyakan sih di jaringan saya itu jalan semua. Bahkan itu Ibu Hasra yang dari Makassar itu dia tidak saya respon itu ada sekitar 2 bulan kalau nggak salah. Begitu saya respon dia langsung daftar stokis, langsung setiap minggu orderannya 200 box. Nah seperti itu. Jadi kita akan dipertemukan orang-orang potensial ketika kita rajin-rajin posting gitu. Jangan lupa nanti malam buatlah daftar nama potensial, prospekan kita. Besok kita mau ngapain, itu di list dulu ya. Jaringan kita misalnya masih 10 kiri 10 kanan atau 1 kiri 1 kanan belum. Nah, itu kita harus secepatnya buat target. Insya Allah nanti 100 kiri 100 kanan itu dalam 1 minggu itu insya Allah jebol. Kalau kita punya target dan semangat tinggi dan perbanyak stokis di jaringan kita. Jangan mau sukses sendiri. Bagi ilmu ke tim. Benefit stokis, keuntungan stokis, semua kita jelaskan ke tim. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu. Tetap semangat ini. Dan jangan lupa minggu depan hadir di Zoom lagi dan undang mitra-mitranya lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, sudah mulai rewel.
Oke, luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali ya. Apa yang mau saya sampaikan sudah disampaikan oleh Bu Rani, gitu ya. Jadi udah kayak ada ininya, ada telepatinya ya, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman untuk menjawab beberapa pertanyaan di chat room ya. Apa syaratnya jadi stokis? Syaratnya kalau yang di Pulau Jawa itu minimal order 30 box ya, 30 box ya. Kalau yang di luar Pulau Jawa itu minimal ordernya 70 box ya. Maksudnya begini, untuk supaya gratis ongkir dari pusat ya teman-teman ya. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya misal teman-teman nih pesan 15 pin untuk premium, berarti satu premium itu kan dapat 2 box. Kalau 15 pin itu berarti 30 box ya, seperti itu ya. Kalau 10 pin premium berarti 10 kali 2 berarti 20, baru 20 tuh ya. Kemudian 10 pin basic sudah 30 ya. Seperti itu. Nggak nyampe 3 juta kalau untuk premium semua. Kalau untuk yang Pulau Jawa ya teman-teman ya. Kalau yang di luar Pulau Jawa itu 70 box. Dan itu langsung dipotong 5% di muka ya. Jadi kita bayar ke pusat itu netnya saja setelah dipotong 5%. Seperti itu teman-teman. Isi dulu formulir yang ada di akun masing-masing, kan ada formulir pengajuan stokis ya teman-teman ya. Setelah itu ditanyakan kepada leader yang mengerti, leader atasnya yang mengerti bagaimana tata cara untuk menjadi stokis. Seperti itu ya. Lalu kemudian japri ke nomor kontak WA admin stokis ya, Pak Ramdan, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman seperti yang Bu Rani katakan benar sekali ya. Bisnis ini apa yang kita lakukan itu akan ditiru loh oleh mitra kita ya. Seperti itu. Artinya mitra kita akan memilih prospek leadernya atau calon sponsornya itu orang yang benar-benar serius ya. Contohnya ketika kita menawarkan kepada mereka, sikap kita seperti apa? Apakah kita mengatakan, bro, ini ada bisnis bagus sih buat coba-coba iseng-iseng sambil nunggu pekerjaan? Kalau cara kita seperti itu, hampir dipastikan orang itu tidak akan bergabung sama kita, karena dia ikut bisnis bukan untuk iseng-iseng, tetapi untuk hidup seperti itu, untuk profesi, untuk karir seperti itu teman-teman ya. Jadi sikap kita itu mempengaruhi tim kita ya. Contohnya kita hal-hal sepele dulu lah yang kita benahi, bukan orang lain tetapi diri kita sendiri ya. Kadang-kadang sesuatu yang simpel, bisnis ini sangat simpel sekali. Sesuatu yang simpel kita bikin rumit sendiri ya. Padahal cuman apa? Cuman duplikasi 4 saja seperti yang tadi Pak Michael katakan. Di generasi ke-10 itu sudah berapa miliar itu? Dari RO saja sudah berapa miliar itu ya, cuman duplikasi 4. Nggak usah pikirkan yang di bawah. Kadang-kadang kita mikirin yang di atas ya, mikirin yang di bawah kok nggak bergerak-bergerak ya. Yang mau sukses dia apa kita? Karena bisnis ini bukan seperti itu. Semakin dia tidak bergerak, semakin kita bantu terus, spillover terus ke bawah, spillover terus ke bawah. Lama-kelamaan bergerak nggak dia ya, sampai ketemu mutiaranya siapa? Seperti kita. Jadi kita mau mencari orang seperti apa, kita dulu jadi seperti itu. Kita ini sudah bisa belum jadi role model, jadi contohnya gitu ya, seperti itu. Contohnya, bangga tidak kita dengan profesi kita ya. Saya bangga sekali, saya selalu pasang status, saya selalu copy enak tiap menit ya. Bikin status di WA itu gampang banget loh. Kalau kita malas ngetik, kirim aja foto yang ada di grup, thread. Udah 10 hitungan detik udah jadi status semua itu gitu ya. Jadi seperti itu, jangan status kita alay malah bisnis lain seperti itu ya. Jadi bisnis itu menyangkut suatu keputusan kita join, sukses atau tidak sama sekali ya, seperti itu. Jadi kita dalam join bisnis bukan sebuah yang coba-coba. Nah, Bapak yang satu ini luar biasa sekali teman-teman ya. Beliau ini awal mengalami join ke bisnis ini, di awal itu jauh lebih sulit loh ya. Tanya kepada Pak Michael, tanya kepada pendahulu-pendahulu kita. Mereka jauh lebih sulit karena kenapa? Belum ada contoh sama sekali. Stokis itu baru ada 1-2. Bahkan Pulau Jawa pun baru ada 1-2. Nah, beliau ini tanpa pernah menyerah ya. Dilecehkan, diremehkan, tapi jaringan beliau ini udah belasan ribu orang ternyata ya. Baru saja pulang dari umroh kemarin. Untuk tidak berlama-lama lagi ya, supaya saya tidak berbusa-busa di sini mulut saya ya, Kang Asep, saya persilakan.
Baik, terima kasih Pak Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Mudah-mudahan masih semangat dan sehat ya. Amin. Perkenalkan, saya Asep dari Cirebon, profesi freelance di marketing travel umroh di Kota Cirebon. Saya bergabung di Kopi Enak di 2 hari lagi, pas nih 1 tahun berjuang di Kopi Enak. Jadi akhir Februari nanti pas 1 tahun saya bergabung dengan Kopi Enak. Alhamdulillah. Saya jujur saya bangga bersama Kopi Enak. Terima kasih Pak Michael yang sudah memperkenalkan Kopi Enak. Saya ditawari Pak Michael akhir Februari tahun 2022. Saya langsung minta nomor rekening. Jadi saya betul-betul tidak mengutamakan sistem plan-nya atau izin-izinnya. Saya langsung saya minta ini aja nomor rekening, saya mau daftar, langsung dikasih, jadi langsung transfer. Alhamdulillah 2 hari kemudian produk dikirim dari Tasik. Jadi semuanya dibantu oleh Pak Michael, dia orderkan ke stokis di Tasik. 2 hari kemudian datang, ada biaya ongkir ya kurang hampir 10.000 kebetulan 1 box. Saat itu memang saya hanya mau mencoba kopinya waktu itu. Kopi diseduh, dicoba, alhamdulillah ternyata betul-betul nikmat dan bermanfaat di badan saya. Setiap hari saya seduh, pagi, siang, malam, sehari 3 kali, ternyata secara rutin 1 minggu badan jadi seger ya. Alhamdulillah. Nah, saya sudah timbul keberanian untuk mempromosikan Kopi Enak. Saya buat, jadi saat itu awal-awal belum ada bahan-bahan gimana saya share-nya. Pak Michael pun hanya kata-kata aja, jadi belum banyak ininya lah untuk saya share ulang kemana gitu. Udah saya mencoba bikin, ya ada gambar cangkir atau gelas yang hitam-hitam semua lah. Secara ini ambil dari foto-foto, saya tulis ngopi dapat duit, ngopi dapat duit, udah share. Ya, alhamdulillah saya bermain di medsos, grup WA sama Facebook. Nah, alhamdulillah dari medsos itu ada respon, ya bertanya, ada yang ini benar kopi murni atau ini, ya macam-macam pertanyaan itu. Ya alhamdulillah mungkin hari berikutnya ada yang langsung join. Ya alhamdulillah pecah telur ya. Hari kedua itu setelah saya share dari Jogja, terus hari berikutnya dari Bandung, dan hampir tiap hari dari Jawa Tengah, dari Surabaya, Jawa Timur. Terus seiringnya waktu saya terus berjuang, ya secara orang-orang bertanya ya macam-macam lah ya, pertanyaan atau kata-kata yang ya boleh bilang sebetulnya sih udah nggak baik ininya. Wah, bisnis ini tipu-tipu, modus, bonusnya nggak nendang, cuma 20.000, udah macem-macem lah kalau ke menghina sistem Kopi Enak. Dia minta bukti bonus. Coba lihat, ini katanya bonusnya juta-juta, mau lihat ininya. Orang baru
Beberapa hari gabung udah ditanya juta-jutanya. Saya bilang saya belum. Ya udah saya tinggalin. Nah seperti itu. Nah akhirnya saya tetap berjuang. Saya nggak mau ladenin orang-orang yang seperti itu. Saya hampir 3 bulan mencapai reward Fund Leader 1 ya. Jadi perjuangan saya 3 bulan untuk mencapai Fund Leader 1. Jadi 100 kiri, 100 kanan, saya meraih Fund Leader 1. Jadi bonus saat itu dapat 500.000. Waduh, alhamdulillah sekali itu dapat bonus. Plusnya saya dapat RON. Gitu. Jadi RON itu seperti royalti tiap bulan yang diberikan dari keuntungan perusahaan ya 1,5% saat itu. Saat itu masih berapa orang saya dapat itu. Jadi mungkin Pak Michael sudah dapat, saya baru nyusul ada 3 atau 4 orang saat itu. Ya baru sedikit, ya alhamdulillah besar juga RON itu waktu itu. Tapi seiringnya waktu, mitra makin besar, makin banyak yang aktif. Ya contohnya Bunda Rani dari Bali itu 1 minggu bisa meraih Fund Leader 1, 100 kiri 100 kanan dalam 1 minggu. Luar biasa. Saya pikir dulu 3 bulan itu saya termasuk ya cepat lah gitu. Ternyata ada yang lebih cepat lagi gitu. 1 minggu sudah tembus Fund Leader 1. Ya alhamdulillah saya bangga mitra-mitra yang terus berjuang, terus mencapai apa yang diimpikannya gitu. Alhamdulillah. Saya seiringnya waktu saya tembus di Fund Leader kedua tembus, ketiga tembus, keempat tembus. Jadi 6 bulan saya tembus ke Fund Leader 4. Alhamdulillah. Jadi saya 6 bulan mencapai Fund Leader 4 untuk mendapat RON yang kedua. Jadi 1000 kiri, 1000 kanan itu mendapat lagi RON ya. Itu 1%. Jadi yang pertama 1,5, yang kedua 1%. Jadi saya sudah dapat 2,5% dari omset nasional. Alhamdulillah. Nah saya dari Fund Leader 4 pun 1000 kiri 1000 kanan, alhamdulillah saya dapat 6 juta. Alhamdulillah. Insya Allah saya ini sebentar lagi, mudah-mudahan pertengahan Maret nanti tembus di Fund Leader 5. Insya Allah. Amin, amin. Jadi tinggal berapa ratus lagi lah insya Allah. Jadi mudah-mudahan kalau tidak ini, tapi saya sih insya Allah perkisaran tanggal 17-20 perkiraan saya tembus itu 5.000 kiri 5.000 kanan. Kalau kanannya sih sudah hampir 7.000. Tinggal kirinya yang masih kurang dari 5.000. Tinggal berapa ratus lagi gitu. Saya perkirakan di sebelum Ramadan. Ya mudah-mudahan. Mohon doanya. Kayaknya buat munggahan ini. Amin, amin, amin. Mau beli kendaraan Pak CEO? Amin. Belum punya kendaraan. Amin. Bisa was. Luar biasa ya. Ya insya Allah ya. Terus terang saya bersyukur bisa menikmati hasil dari Kopi Enak. Jadi buat mitra-mitra siapapun pasti bisa. Yang penting kita fokus terus berjuang terus bersama Kopi Enak. Insya Allah siapapun bisa berhasil. Ya, jadi karena ya sudah kalau ada Pak Michael sudah bisa tembus, saya ngikuti di belakangnya. Ya mungkin di belakang saya juga kan ya istilahnya mitra-mitra yang lain juga sama berkeinginan untuk mencapai itu. Jadi
apa sih jejaknya itu sudah ada gitu, tinggal ngikuti aja gitu. Nah itu insya Allah semua bisa tembus ya, file leader ya mungkin yang sekarang lagi mau mencapai 1 atau yang sedang proses kedua atau ketiga atau keempat atau yang mau ke-5, insya Allah bisa semuanya gitu. Ya tinggal menunggu waktu, tinggal terus semangat, sabar, banyak belajar juga, jangan lupa. Nah, kelebihan di Kopi Enak ini bukan siapa yang duluan daftar. Jadi saya, Pak Michael, ternyata di atasnya Pak Michael tuh masih ada ribuan jadi pendahulunya gitu. Jadi pendahulu itu hampir 3.000. Saya juga user ID itu mungkin nomor urut 3.300 sekian. Berarti kurang lebih di atas saya masih banyak ini gitu. Jadi, nah itu siapa yang aktif, siapa yang action, itulah yang bisa meraih yang kita inginkan, insya Allah. Jadi seperti itu, buat mitra-mitra punya kesempatan yang sama untuk berhasil. Jadi ayo jemput, rezeki sudah di depan mata Anda. Jadi mau berapapun insya Allah bisa di Kopi Enak. Tinggal mau atau tidak. Terima kasih Pak Yopi. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Nah, saya belajar satu hal ya teman-teman ya. Mengapa kita ditolak ya? Biasanya kita ditolak karena kita belum bisa menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Kita cuma menawarkan kepada mereka mau join Kopi Enak apa enggak. 100% mereka jawab tidak akan mau. Kenapa begitu? Karena dia tidak tahu mengapa dia harus join seperti itu. Nah, bisnis ini kita di sini sebagai pemberi solusi, ya, solusi kepada mereka, ya. Ada bisnis yang bagus, yang layak sekali kita jalankan di saat pandemik seperti ini, yaitu Kopi Enak, teman-teman ya. Modal sangat murah sekali, bahkan seperti yang saya katakan tadi bahwa di sini bahkan gratis modal ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini semua orang pasti bisa. Semua orang pasti bisa. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, mau atau tidak ya. Di mana bagian mana yang kita tidak bisa. Semua orang yang ngopi, dia pilih ngopi dibayar apa ngopi berbayar atau ngopi keluar duit terus-menerus. Itu aja kan kuncinya. Jadi sesuatu yang simpel jangan kita bikin rumit loh teman-teman. Ya seperti itu. Nah teman-teman sebelum saya akhiri ini nanti akan ada tanya jawab ya. Di akhir acara yang mau stay boleh, yang mau tanya jawab kepada Pak Owner ya. Itu khusus di akhir acara nanti boleh bertanya karena beliau menyediakan waktu buat tanya jawab boleh, yang mau stay di Zoom meeting ini boleh ya. Saya akan ceritakan satu hal ya teman-teman ya, nanti sebelum